Pikirkan tentang pahlawan Anda. Apakah Anda menganggapnya sebagai seorang dengan kemampuan luar biasa yang meraih pencapaian dengan sedikit usaha? Sekarang, temukan kebenarannya. Temukan usaha besar yang ada dalam pencapaian-pencapaian mereka dan pembesar porsi kagumi Anda pada usaha tersebut. Ingat-ingat saat orang lain mengalahkan Anda dan Anda hanya menganggap mereka lebih cerdas atau lebih berbakat. Sekarang pertimbangkan gagasan bahwa mereka hanya menggunakan strategi-strategi yang lebih baik, belajar lebih banyak, berlatih lebih keras, dan berusaha mengatasi berbagai rintangan yang mereka hadapi. Anda juga dapat melakukannya jika mau. Adakah situasi-situasi di mana Anda menjadi bodoh, di mana Anda melepaskan intelijensi Anda? Lain kali bila Anda berada dalam situasi semacam ini, masuklah ke dalam mindset tumbuh. Pikirkan tentang pembelajaran dan peningkatan, bukan penilaian yang menghakimi, dan pertahankan mindset ini. Apakah Anda memberi label pada anak-anak Anda yang adalah seniman dan yang lain adalah ilmuwan? Lain kali ingatlah bahwa Anda tidak membantu mereka. Meskipun mungkin Anda memuji mereka. Ingatlah, penelitian kami yang mengungkapkan bahwa pujian terhadap kemampuan anak justru merendahkan nilai IQ mereka. Temukan cara memuji anak yang lebih sesuai dengan mindset tumbuh. Lebih dari separuh masyarakat kita menjadi bagian dari kelompok yang diberi stereotip negatif. Pertama-tama Anda mendapati kaum perempuan dan kemudian kelompok-kelompok lain yang dianggap tidak baik dalam bidang tertentu atau bidang lainnya. Berilah mereka anugerah mindset tumbuh. Ciptakan lingkungan yang mengajarkan mindset tumbuh kepada orang dewasa dan anak-anak dalam kehidupan Anda. Utamanya, orang-orang menjadi sasaran stereotip negatif, bahkan ketika label negatif tersebut menyerbu, mereka akan tetap menguasai proses pembelajaran yang mereka jalani. Bab 4. Olahraga. Mindset seorang juara. Dalam dunia olahraga, setiap orang percaya pada bakat. Bahkan atau utamanya para pakar sendiri. Sebenarnya olahraga adalah bidang di mana gagasan tentang sesuatu yang alami berasal dari seseorang yang tampak seperti seorang atlet, bergerak seperti seorang atlet, dan merupakan seorang atlet. Semuanya tanpa percobaan. Demikian besarnya kepercayaan pada bakat alami ini sehingga banyak pemandu dan pelatih hanya mencari orang-orang dengan bakat alami. Serta banyak sekali tim yang berlomba-lomba menawarkan harga sangat tinggi untuk merekrut mereka. Billy Ben memiliki bakat alami. Setiap orang sepakat bahwa dia adalah Babe Ruth berikutnya. Tetapi Billy Ben tidak memiliki satu hal, mindset seorang juara. Sebagaimana diungkapkan Michael Lewis dalam Moneyball, sewaktu masih duduk di kelas 2 SMA, Ben telah mencetak angka tertinggi dalam tim bola basket, gelandang tim sepak bola, dan pemukul terbaik pada tim bisbol yang berhasil memukul 500 kali dalam 1/3 paling keras di negaranya. Bakatnya sungguh-sungguh memadai, tetapi ketika sesuatu berjalan dengan tidak semestinya, Ben mencari pelarian. Ini bukan hanya berarti dia tidak suka gagal, seolah-olah dia juga tidak tahu bagaimana caranya gagal. Ketika dia berhasil naik dari liga kecil ke liga utama bisbol, segalanya memburuk. Setiap peluang memukul bola menjadi mimpi buruk. Kesempatan lainnya mendatangkan penghinaan, dan dengan gagalnya setiap peluang memukul ia semakin hancur. Seperti diungkapkan oleh seorang pemandu, Billy adalah bagian dari opini yang seharusnya tidak pernah disampaikan. Sering dengar yang seperti itu.
Apakah Bin berusaha menyelesaikan persoalan-persoalannya dengan cara yang baik? Tidak, tentu saja tidak. Karena ini kisah tentang mindset tetap. Bakat alami tidak membutuhkan usaha. Usaha hanya untuk orang lain. Orang yang kurang berbakat, bakat alami tidak membutuhkan bantuan karena bantuan adalah pengakuan atas kelemahan seseorang. Singkatnya, orang yang memiliki bakat alami tidak menganalisis kekurangan-kekurangannya serta tidak melatih dan mengasah kemampuannya. Gagasan tentang kekurangan dianggap sangat mengerikan. Lantaran begitu, penuh dengan mindset tetap, Ben akhirnya terjebak. Dia terjebak oleh bakatnya sendiri yang demikian besar. Ben menjadi pemain yang tidak pernah pulih dari mindset tetap. Tetapi dia telah menjadi eksekutif liga utama yang sangat sukses. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada seorang pemain lain yang tinggal dan bermain mendampingi Ben, baik di liga kecil maupun liga utama. Lenny Dykstra. Dykstra tidak memiliki sedikit pun karunia fisik seperti Ben ataupun bakat alami. Tetapi Ben menganggapnya sangat memesona, seperti yang dijelaskan Ben kemudian. Dia tidak mengenal kata gagal, sedangkan saya sebaliknya. Ben melanjutkan, saya mulai berusaha memahami apa artinya menjadi seorang pemain bisbol, dan saya dapat melihat bahwa pemain itu bukanlah saya, dia adalah Lenny. Setelah menyaksikan, mendengarkan, dan mempertimbangkannya, akhirnya Ben sadar bahwa mindset lebih penting daripada bakat. Dan tidak lama setelah itu, sebagai bagian dari kelompok yang merintis pendekatan baru dalam bidang manajemen, akhirnya dia percaya bahwa scoring runs, seluruh poin dalam pertandingan bisbol, lebih banyak berkaitan dengan proses daripada bakat. Setelah dibekali dengan wawasan-wawasan ini, Ben sebagai General Manager Oakland Athletics pada 2002 memimpin timnya menuju musim kompetisi dengan 103 kemenangan. Dengan memenangi kejuaraan divisi dan nyaris memecahkan rekor Liga Amerika untuk kemenangan berturut-turut. Sayangnya tim tersebut termasuk yang terendah bayarannya dalam bisbol. Mereka tidak membeli bakat, tetapi mereka membeli mindset. Gagasan tentang bakat alami. Kadang Anda melihatnya, kadang tidak. Anugerah fisik tidak sama dengan anugerah intelektual. Anugerah fisik dapat dilihat dengan jelas. Ukuran, bentuk, dan ketangkasan, semuanya dapat dilihat dengan jelas. Praktik serta latihan juga bisa dilihat, dan semuanya menciptakan hasil-hasil yang bisa dilihat. Anda mungkin berpikir bahwa hal ini akan menghilangkan mitos tentang orang dengan bakat alami. Anda dapat menyaksikan bagaimana Moxie Bogues yang hanya memiliki tinggi 5,3 kaki, sekitar 160 cm, bermain bola basket di NBA, dan Doug Flutie, gelandang kecil yang bermain untuk New England Patriots dan San Diego Chargers. Anda dapat melihat Pat Gray, pemain bisbol bertangan satu yang berhasil mencapai liga utama. Ben Hogan, salah seorang pegolf terhebat sepanjang sejarah, sama sekali tidak memiliki keanggunan. Glenn Cunningham, pelari hebat, kedua kakinya cacat karena luka bakar. Larry Bird dan gerakannya yang lamban. Anda dapat menyaksikan orang kecil atau tak anggun atau bahkan cacat yang dapat melakukannya, tetapi banyak orang mirip dewa yang tidak bisa melakukannya. Tidaklah hal ini mengungkapkan sesuatu kepada kita? Para pakar olahraga tinju mengandalkan ukuran-ukuran fisik yang disebut tiles of the tapes.
untuk mengenali orang-orang yang memiliki bakat alami, termasuk ukuran kepalan tangan, jangkauan lebar dada, dan berat badan petinju. Muhammad Ali gagal menurut ukuran-ukuran ini. Dia bukanlah seorang dengan bakat alami. Dia memiliki kecepatan luar biasa, tetapi dia tidak memiliki fisik seorang petinju hebat. Dia tidak memiliki kekuatan dan dia tidak memiliki gerakan-gerakan klasik. Bahkan dia salah total dalam bertinju. Dia tidak menangkis pukulan dengan lengannya dan merunduk. Dia memukul bertubi-tubi layaknya seorang amatir. Dia membiarkan rahangnya tetap terbuka. Dia menarik tubuhnya untuk menghindari dampak pukulan, seperti dikatakan Josh Torres. Persis seseorang di lintasan kereta yang berusaha tidak tertabrak, bukan dengan bergerak ke pinggir, tetapi dengan berlari mundur. Sonny Liston lawan Ali adalah seorang dengan bakat alami. Dia memiliki semuanya: ukuran, kekuatan, juga pengalaman. Kekuatannya sudah melegenda. Sama sekali tidak terbayangkan bahwa Ali dapat mengalahkan Sonny Liston. Pertarungan tersebut demikian menggelikan sehingga arenanya hanya dipenuhi separuh penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut. Tetapi selain kecepatan kecemerlangan, Ali terletak pada pikirannya, otaknya, bukan kekuatannya. Dia mempertimbangkan lawannya dan berusaha menjatuhkan mentalnya. Dia tidak hanya mempelajari gaya bertarung Liston, tetapi juga secara dekat menyelidiki pribadi macam apakah Liston. Sebenarnya di luar ring, saya membaca segala hal berkaitan dengan wawancara-wawancara yang pernah dilakukannya. Saya berbicara dengan orang-orang yang selama ini berada di sekitarnya atau pernah berbicara dengannya. Saya berbaring di tempat tidur dan menghimpun segala hal tersebut, kemudian memikirkannya. Saya berusaha mendapatkan gambaran tentang bagaimana pikiran Liston bekerja. Kemudian Ali menggunakan semua ini untuk melawan Liston. Mengapa Ali tampak menjadi gila sebelum setiap pertandingan? Karena, ungkap Torres, dia tahu bahwa pukulan knockout adalah sesuatu yang tidak mereka duga-duga. Ali menceritakan, Liston harus percaya bahwa saya ini gila. Dengan begitu saya mampu melakukan apapun. Dia sama sekali tidak melihat apapun dari diri saya kecuali mulut, dan itulah satu-satunya hal yang saya ingin dia lihat. Mengapung laksana seekor kupu-kupu, menyengat bagaikan seekor lebah. Tanganmu tidak dapat memukul sesuatu yang tak dapat dilihat matamu. Kemenangan Ali atas Liston merupakan sejarah dalam dunia tinju. Seorang manajer tinju termasyhur menggambarkan Ali sebagai berikut. Dia merupakan paradoks. Penampilan fisiknya dalam ring sama sekali tidak cocok, tetapi otaknya selalu bekerja dalam kondisi sempurna. Dia menunjukkan kepada kita semua. Dia melanjutkan dengan senyum lebar di wajahnya. Bahkan seluruh kemenangan berasal dari sini. Sambil menunjukkan kening dengan jari telunjuknya, kemudian dia mengangkat sepasang kepalan tangan sambil mengatakan, "Bukan dari sini." Namun hal ini tidak mampu mengubah pikiran orang-orang tentang anugerah fisik. Tidak, kita baru saja melihat kembali Ali sekarang dengan tinjauan kita ke belakang dan menyaksikan tubuh seorang petinju hebat. Sungguh beruntung karena pikiran begitu tajam dan ia mampu membuat puisi-puisi yang menghibur. Tetapi kita masih tetap berpikir bahwa kehebatannya terletak pada fisiknya, dan kita tidak paham bagaimana para pakar gagal melihat kehebatan tersebut sejak awal. Michael Jordan juga bukan orang yang memiliki bakat alami. Dia seorang atlet yang bekerja paling keras mungkin dalam sejarah olahraga. Sudah diketahui umum bahwa Michael Jordan dikeluarkan dari tim bola basket sekolah. Kita menertawakan pelatih yang mengeluarkannya. Dia tidak diterima oleh perguruan tinggi tempat ia ingin bermain, North
Carolina State University. Baiklah, bukankah mereka itu bodoh? Dia tidak dipanggil oleh dua tim NBA pertama yang seharusnya memilihnya. Betapa bodohnya, karena sekarang kita tahu dia pemain bola basket terhebat yang pernah ada. Dan kita berpikir bahwa kehebatan ini seharusnya sudah tampak jelas sejak awal. Ketika kita melihatnya, kita memang melihat Michael Jordan, tetapi pada saat itu dia hanyalah seorang Michael Jordan. Ketika Jordan dikeluarkan dari tim bola basket sekolah, dia merasa hancur. Ibunya mengatakan, "Saya katakan dia harus kembali dan mendisiplinkan diri." Nah, dia benar-benar mendengarnya. Dia terbiasa meninggalkan rumah pukul 6 pagi untuk berlatih di depan sekolah di University of North California. Dia terus berusaha memperbaiki kelemahannya, permainan definisifnya, serta caranya memegang dan melemparkan bola. Pelatihnya tercengang dengan kemauannya bekerja lebih keras daripada siapapun. Suatu ketika, setelah tim tersebut kalah dalam pertandingan terakhir pada suatu musim pertandingan, Jordan pergi dan melatih lemparannya selama berjam-jam. Dia mempersiapkan diri untuk tahun berikutnya. Bahkan di puncak kesuksesan dan kemasyhurannya setelah dia menjadikan dirinya seorang jenius, olahraga latihan berikutnya tetap melegenda. Mantan asisten pelatih Bulls, John Bass, menyebutnya seorang jenius yang selalu ingin meningkatkan kejeniusannya. Bagi Jordan, kesuksesan berasal dari pikiran. Ketangguhan mental dan hati jauh lebih kuat daripada keunggulan-keunggulan fisik yang mungkin Anda miliki. Saya selalu mengatakan bahwa saya mempercayai hal itu, tetapi orang lain tidak. Mereka melihat Michael Jordan dan mereka menyaksikan kesempurnaan fisik yang secara tidak terelakkan mengantarkannya pada kehebatan. Sang Babe. Bagaimana dengan Babe Ruth? Jelaslah bahwa dia tidak sesuai dengan gambaran kesempurnaan fisik manusia. Dia adalah orang dengan nafsu makan luar biasa dan perut raksasa yang menyembul dari seragam yankenya. Wow, tidakkah hal itu justru membuatnya lebih dari sekedar orang dengan bakat alami? Tidakkah dia hanya mabuk-mabukan sepanjang malam, kemudian bertanding pada hari berikutnya dia menciptakan pukulan-pukulan home run? Babe juga tidak punya bakat alami. Pada awal karir profesional, Babe Ruth bukannya seorang pemukul sebaik itu. Dia memiliki banyak kekuatan yang berasal dari komitmen totalnya. Setiap kali mengayunkan tongkat pemukul, dia memang sangat menyenangkan dalam pergaulan, tetapi dia juga sangat tidak konsisten. Memang benar bahwa dia dapat menghabiskan minuman keras dalam jumlah yang luar biasa dan makanan yang tidak terbayangkan banyaknya. Setelah makan banyak sekali, dia masih bisa menghabiskan satu atau lebih kue pie sebagai makanan penutup. Tetapi dia juga dapat mendisiplinkan dirinya bila harus melakukannya. Selama musim dingin, dia berlatih seorang diri di gedung olahraga agar menjadi lebih bugar. Kenyataannya, setelah musim pertandingan 1925, ketika tampak karirnya seolah-olah sudah tamat, dia sungguh-sungguh berusaha keras untuk membuat dirinya sehat walafiat. Dia ternyata berhasil. Dari 1926 hingga 1931, dia melakukan pukulan sebanyak 354 kali dengan rata-rata 50 kali home run setahun dan 155 pukulan lari yang membuat pemain lain dapat berlari ke bas berikutnya. Capai. Robert Kramer, penulis biografinya, mengatakan, Ruth menampilkan pertunjukan terbaik dari pukulan terus-menerus yang pernah dilihat
dalam permainan bisbol. Sejak kebangkitannya pada 1925, Babe Ruth melesat laksana roket melalui disiplin. Dia juga senang berlatih. Sesungguhnya ketika bergabung dengan Boston Red Sox, para pemain kawakan memarahinya lantaran dia ingin melatih pukulannya setiap hari. Dia bukan hanya pemain baru, dia adalah pelempar baru. Siapa yang menganggapnya sebagai pemain? Bila dia masih harus melatih pukulannya, suatu ketika dalam karirnya kemudian, dia dikenai hukuman dan dilarang mengikuti pertandingan. Itu baru satu hal. Bahkan mereka juga melarangnya berlatih, dan itu sungguh-sungguh menyakitkan. Ty Cobb menyatakan bahwa menjadi pelempar bola membantu Ruth mengembangkan pukulannya. Mengapa demikian? Dia dapat bereksperimen di plate, ungkap Cobb. Tidak ada seorang pun yang begitu peduli jika seorang pelempar keluar pertandingan atau tampak buruk dalam memukul. Jadi Ruth melakukan ayunan besar tersebut. Bila dia gagal, ini tidak masalah. Seiring berjalannya waktu, dia belajar dan terus belajar bagaimana mengendalikan ayunan besar tersebut dan membuat kayu pemukul mengenai bola. Bila pada saatnya nanti dia harus menjadi outfielder, pemain baseball yang berada di luar lapangan selamanya, dia sudah siap. Namun, kita cepat sekali meyakini apa yang disebut Stephen Jay Gould sebagai pandangan yang lazim, bahwa para pemain bola adalah onggokan daging yang secara alami dan tanpa susah payah dapat menunjukkan bakat yang diberikan oleh alam. Wanita-wanita tercepat di muka bumi, sebagaimana dengan Wilma Rudolph yang dieluk-elukan sebagai wanita tercepat di muka bumi setelah memenangi 3 medali emas untuk lari cepat dan lari estafet pada Olimpiade Roma tahun 1960. Dia sama sekali tidak memiliki penampilan fisik yang luar biasa ketika masih muda. Dia dilahirkan sebagai bayi prematur, anak muda anak ke-20 dari 22 bersaudara. Dia selalu sakit-sakitan ketika masih kanak-kanak saat berusia 4 tahun. Dia hampir meninggal akibat perjuangan panjang melawan radang paru-paru ganda, scarlet fever dan polio, yang mengakibatkan kaki kirinya nyaris lumpuh. Para dokter nyaris kehilangan harapan bahwa kaki kirinya dapat berfungsi kembali. Selama 8 tahun dengan penuh semangat, dia mengikuti terapi fisik. Hingga pada usia 12 tahun, dia dapat menggerakkan kakinya dan mulai berjalan secara normal. Bila ini bukan pelajaran bahwa setiap keterampilan dapat dikembangkan, lalu apa artinya? Dia langsung mendaftarkan diri mengikuti pelajaran bola basket dan lari. Meskipun ia kalah dalam setiap perlombaan, dia berhasil memasuki lomba atletik resminya. Yang pertama setelah karirnya menjadi luar biasa, dia mengatakan, "Saya hanya ingin dikenang sebagai seorang wanita yang bekerja keras." Bagaimana dengan Jackie Joyner Kersee yang disebut sebagai atlet wanita terhebat sepanjang sejarah? Antara 1985 dan permulaan 1996, dia memenangi setiap heptathlon yang diikutinya. Apa sebenarnya heptathlon itu? Ini adalah perlombaan selama 2 hari yang sangat melelahkan, yang terdiri dari 7 macam lomba meliputi lari gawang 100 meter, lompat lak peluru, lompat tinggi, lempar lembing, lari cepat 200 meter, lompat jauh, tolak peluru, dan lari 800 meter. Tidak heran jika pemenangnya
mendapat julukan sebagai atlet wanita terbaik di dunia. Selain itu, Joyner Kersee mendapatkan 6 nilai tertinggi dalam sejarah olahraga, memecahkan rekor dunia dan memenangi 2 kejuaraan dunia dan 2 medali emas Olimpiade, atau 6 jika kita menghitung medali emas yang diperolehnya dalam kejuaraan-kejuaraan lainnya. Apakah dia memiliki bakat alami? Dia memang berbakat, tetapi ketika mulai berlari, dia mencapai finish di tempat terakhir dengan jeda waktu yang cukup lama. Semakin lama dia bekerja, dia semakin cepat, tetapi tetap tidak dapat memenangi pertandingan